Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratim mustaqim siratil ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Handri Romadian, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Andika Darmawan, dan yang saya hormati Bapak Haji Abdul Latif Hasan, dan juga yang saya hormati, saya muliakan Bapak Haji Agus Asep Hidayat dan Bapak Haji Maksum Saputra, serta bapak-bapak para pinisepuh, bapak-bapak para asatiz, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pertama sekali, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini menjelang siang, kita diberi Allah kesempatan hadir bersama di Masjid Al-Mubarak Rawamangun Jakarta ini dalam rangka kita melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan kita dalam manaqib ini, semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada masalah diselesaikan oleh Allah. Demikian pula mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki kita, dipanjangkan umur dengan berkahnya, dan mudah-mudahan TKN di Jakarta ini khususnya dan di Indonesia pada umumnya tambah berkembang. Dan kita selaku ikhwan TKN mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dengan istiqamah dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadirnya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz wa bi karamati Syekhina al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa bi karamati Syekhina al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banyak terima kasih pada Pak Ustadz Haji Andika Darmawan khususnya, dan para pengurus pada umumnya yang telah menghubungi saya sehingga
Allah mengizinkan kita berjumpa pada pagi hari ini dalam manaqib ini. Saya datang ke masjid ini dalam rangka manaqib baru 2 kali. Jadi sekali tempo hari dan sekali yang sekarang. Jadi saya selalu merindukan jamaah yang ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena kita casingnya yang berbeda, isinya satu. Casing yang berbeda, isi yang satu. Di dalam tarekat yang diajarkan oleh penguasa Abah kepada kita, selalu kita awali doa kita, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi saya ingat betul kata Jangan Jajan dulu almarhum, ini bukan lagu wajib, ini munajat, 2 ikrar, 2 macam doa. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ikrar, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak doa. Jadi doa 2 macam ikrar, 2 macam doa. Cuman saya selalu merenungkan dan berpikir ya, untuk menggapai tujuan daripada munajat ini, apa yang harus kita lakukan ya. Kita sebenarnya sudah menjalankan amaliyah tarekat ya. Tapi lagi-lagi menurut saya tarekat itu bukan tujuan ya. Tarekat itu sarana menuju Allah. Ini saya kira yang harus kita fahami betul, bahwa tarekat bukan tujuan tapi sarana untuk menuju Allah. Makanya munajatnya Ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Lalu kalau kita sudah menginginkan menuju Allah, Allah itu ada di mana? Saya kira ini perlu juga kita pikirkan, kita renungkan, kita pahami ya. Jangan sampai kita salah alamat. Nah, sering kalau saya diundang ceramah takziah, sering saya tanya sama jamaah, Bapak Ibu kalau mati nanti rencananya mau kemana? Kalau bapak-bapak jawabnya kemana? Ke surga. Nah ini yang banyak yang begitu. 99,9% itu jawabnya ke surga. Saya bilang sama jamaah waktu itu, saya menyuruh tidak, melarang pun tidak. Tapi kalau menurut saya jangan. Kenapa? Surga bukan tujuan. Kembalikan kepada Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah yang keberapa surga? Yang ketiga. Jadi alamat yang kita tuju jangan ke surga. Surga itu makhluk. Surga itu ciptaan Allah, rahmat Allah. Yang kita ingin tuju Allahnya. Ada orang mengharapkan yang sedikit tetapi membuang yang banyak. Sering saya tanya kalau kita TKN ya, ikut manaqib biar dapat barokah. Banyak begitu ya. Amalkan ini biar dapat pahala. Laksanakan ini supaya masuk surga. Bagus sih bagus, enggak salah, enggak jelek, enggak.
Cuman saya teringat di suatu negeri entah berantah nih, ada seorang raja sangat pemurah. Pada suatu hari si raja ini mengumumkan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, mulai hari ini saya persilahkan kepada kalian mengajukan permintaan kepada saya selaku raja. Apapun yang diminta oleh rakyat saya kabulkan. Ini garis bawahi. Apapun yang diminta oleh rakyat saya kabulkan. Berduyun-duyunlah rakyat datang ke istana. Ada yang minta jabatan diangkat, ada yang minta duit dikasih, ada yang minta perhiasan diberi, ada yang minta rumah dikasih. Pokoknya semua rakyat meminta bagiannya masing-masing, tidak ada yang ditolak oleh raja. Namanya raja kaya. Udah kebagian semua, gitu ya. Udah banyak kebagian. Datanglah nenek-nenek janda. Saya nggak tahu ada nenek-nenek janda nggak di sini ya. Nah, ada nenek-nenek janda datang ke raja, datang ke istana. Tuan raja, ada apa? Saya dengar tuan raja mempersilahkan rakyat untuk meminta apapun akan dikabulkan oleh tuan raja. Apa betul? Betul, kan kamu lihat sendiri. Yang minta duit dikasih, saya kasih. Yang minta jabatan saya angkat. Yang minta perhiasan saya beri. Yang minta rumah saya kasih. Sekarang mintalah apa yang kamu maukan, saya kabulkan, kata raja. Begini tuan raja, kata si nenek ini, saya ini kan sudah janda tuan raja. Saya nggak butuh perhiasan, enggak. Saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh jabatan. Yang saya butuhkan pendamping hidup saya. Saya minta tuan raja menikahi saya. Nah, lain lagi ini permintaan yang satu ini. Ini kayaknya nenek lincah ini. Ya. Dia nggak minta perhiasan, dia nggak minta duit, nggak minta jabatan. Yang diminta raja nikah sama dia. Tolong tuan raja nikah sama saya. Janji sudah terucap, apapun diminta oleh rakyat dikabulkan. Ya terpaksa raja nikah sama si nenek. Begitu sudah nikah, apa yang dimiliki nenek? Istana raja punya nenek, perhiasan beralmari-almari punya nenek, rumah bagus punya nenek, sawah lebar punya nenek. Pokoknya apa yang milik raja sekaligus menjadi milik si nenek. Pintar apa bodoh neneknya? Pintar. Ini yang ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku nggak minta yang lain ya Allah. Aku nggak minta pahala, enggak. Aku nggak minta surga, enggak. Kenapa enggak? Nggak pantas buat aku ya Allah. Surga itu indah, aku ini banyak dosa ya Allah. Cuman kalau ke neraka gua nggak sanggup ya Allah. Terus apa? Yang ku minta hanya engkau. Ini yang dituju, Pak. Minta dulu Allah. Maka saya bilang sama jamaah di Arafah di Lampung. Di Lampung ada Arafah Pak sekarang. Nah, namanya Pondok Pesantren Arafah Pak. Nah, jadi ceritanya kan pusat pengembangan TKN Suryalaya daerah Lampung itu saya buat masjid, dan lokasi itu namanya Haji Menah. Haji itu ya Haji Menah itu bahasa Lampung, duluan, haji duluan. Nah, karena tempatnya Haji Menah, maka pondok pesantrennya saya bikin nama Pondok Pesantren Arafah. Artinya kalau belum haji sebenarnya ke Mekah, ke Haji Menah dulu, ke Arafah dulu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya bilang sama jamaah, siapa orang mencari dunia, akhirat pasti tinggal. Nggak bisa dipungkiri. Karena nggak mungkin bareng, Pak. Ya kan? Sibuk kita urusan dunia, akhirat pasti tinggal. Walaupun kepingin betul kita khusyuk kepada Allah, nggak bisa, Pak. Ini lagi sholat, ini orang sudah nunggu mau briefing. Lagi sholat, lagi zikir, ini sudah ditunggu mau start duit dan lain sebagainya. Siapa orang cari akhirat, dunia tinggal. Gimana mau cari duitnya? Di sejadah terus, zikir terus. Tapi siapa yang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Karena dunia milik Allah, akhirat pun milik Allah. Maka carilah Allah. Kalau Allah didapat, dunia akhirat kita dapatkan. Maka yang pertama, carilah Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Dan apa yang harus kita persiapkan untuk menuju Allah itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Bapak-bapak kalau menuju Allah itu yang perlu dipersiapkan apa? Yang pertama, kita harus tahu alamatnya di mana. Di mana alamat Allah itu? Jangan sampai kesasar. Sebab ada ustadz-ustadz sebahagiannya yang saya dengar di Lampung, Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Kebayang oleh saya kayak Mahadewa, duduk di kursi pakai tongkat, jam 2 malam baru turun ke bumi. Ini kan ceritanya ada jamaah kita, dia cerita ke saya, ada buku bagus Buya katanya. Judulnya apa? Di mana Allah. Anak judulnya, setelah Anda membaca buku ini, Anda akan tahu Allah itu ada di mana. Terus, sudah kamu baca? Sudah Buya. Apa kesimpulannya? Rupanya katanya Allah itu duduk di kursi di atas langit yang ketujuh. Jadi kalau jam 2 malam baru turun ke bumi. Saya bilang bakar aja bukunya. Lah, kenapa Buya? Syirik? Kok syirik Buya? Syirik lah saya bilang. Bertentangan dengan banyak ayat. Kalau dinisbahkan Allah duduk di atas kursi, sama dengan makhluk. Kalau dikatakan di langit yang ketujuh, bertempat. Sedangkan Allah tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Belum jadi bumi dan langit, belum ada awal akhir, Allah sudah ada. Bagaimana kita katakan nongkrong di langit yang ketujuh? Satu. Yang kedua, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupainya dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang kafaah, tidak ada yang sama menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. 2 ayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak lihat? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami terlebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Nah, kalau kita yakin dengan pertama tadi, bertentangan dengan ayat-ayat ini, makanya saya bilang bakar aja bukunya, jangan diikuti. Nah, saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikhwan TKN tentu harus paham dulu ini. Nah, artinya ketika kita menuju ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Bukan Allah itu berada di satu tempat lalu kita berduyun-duyun menuju ke sana, tentu tidak seperti itu. Sebab Allah itu laisa kamitsli syai'un.
Tetapi yang terjadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, pulangnya kepada Allah. Nah, bagaimana pemahaman datang dari Allah pulang ke Allah? Asalnya dari Allah, pulang kepada Allah. Ini air. Ini air bisa diminum, nggak percaya kita coba, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kan? Bisa diminum. Masuk kulkas jadi es batu. Bisa diminum nggak? Nggak bisa. Kembali ke asal, jadi air lagi. Nah, ini namanya es batu tadi kembali ke asal. Asal air kembali jadi air. Pahami aja itu. Saya nggak usah teruskan lagi. Nah, itu yang jelas ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, alamat yang kita tuju itu Allah, bukan yang lain. Ilahi anta maksudi. Itu yang pertama. Tahu kita di mana Allah. Ya. Jadi sebenarnya tidak pas kalau dikatakan ditanyakan di mana Allah, tapi kita perlu mengetahui tentang adanya Allah. Man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharuhu batil. Siapa orang memandang sesuatu, dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia saja. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun Anda menghadap, di situ wajah Allah. Jadi jelas Bapak Ibu yang saya hormati, alamat yang akan kita tuju, kita kembali kepada Allah. Tapi untuk memahami bagaimana keyakinan kita kepada Allah, itu perlu kajian. La ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Mana tauhidnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa namanya? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Sudahkah kita bersyahadat? Itu kan dua kalimat syahadat itu. Maka saya bilang, kalau orang non muslim berikrar dengan dua kalimat syahadat, itu luar biasa. Luar biasa. Berbalik 180 derajat. Yang tadinya penuh dosa, begitu ikrar dua kalimat syahadat, dia muslim, hapus semua dosanya, mulai dari nol lagi. Sebaliknya orang Islam dari kecil dia beragama Islam, umur 70 tahun keluar dari Islam jadi kafir, hapus semua pahalanya, semua kebaikannya hapus, mulai nol lagi dia kafirnya, ya dosanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, asyhadu alla ilaha illallah, dua kalimat syahadat. Jadi kalau orang non muslim berikrar dengan dua kalimat syahadat ini luar biasa, dari kafir menjadi muslim. Tapi kalau kita orang Islam, dari kecil sudah Islam sampai tua sudah Islam, hanya hafal dua kalimat syahadat, saya kira tidak luar biasa, Pak. Enggak luar biasa, enggak. Kenapa? Jangankan orang tua, Pak, anak TK udah hafal. Jangankan manusia, burung beo hafal, Pak. Burung beo udah hafal. Saya buka di YouTube itu. Burung beo hafal betul dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita hanya sekedar hafal dua kalimat syahadat itu tidak terlalu istimewa. Karena kita memang sudah beragama Islam. Nah kalau begitu bagaimana? Paling tidak 5 tahapan. Nah ini kita cari Bapak Ibu, mumpung ada waktu ya, silakan kita cari kemana saja, di mana saja, kepada siapa saja ya, kepada siapa saja kita belajar. Makanya maklumat pengarsaabah ya kan, Qaddasallahu sirrul aziz, itu kalau nggak salah nomor 134, kepada seluruh ikhwan TKN di mana saja berada, supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Nah ini maklumat ini Pak. Jadi kita disuruh untuk mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Ini kan arkanuddin ya, fikih, tauhid, tasawuf. Jadi Islam, iman dan ihsan. Islam itu
ditarik dalam bidang ilmu namanya ilmu syariat, itu fikih. Ya, iman itu ditarik dalam bidang ilmu namanya ilmu akidah. Lebih spesifik disebut dengan ilmu hakikat. Ihsan itu ditarik dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini dibagi dua, ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam itu 4, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu pecahan daripada iman, Islam, dan ihsan tadi. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita harus tahu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini kadang-kadang kalau saya menghadiri acara akad nikah, kadang-kadang prihatin Pak. Yang mau nikah sampai 2-3 kali bahkan 4 kali diulang-ulang, begitu enggak bisa-bisa mengucap saja itu. Baru mengucap 2 kalimat syahadat. Itu satu. Ibarat orang baru akan masuk Islam, dia berikrar dulu 2 kalimat syahadat, dia belajar cara mengucapkannya. Setelah dia muslim, maka timbul kewajiban salat, puasa, zakat, haji. Ilmunya ilmu syariat. Ini ilmu fikih. Nah, yang kedua kita belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. La ilaha illallah tutup Muhammad Rasulullah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Sayyiduna kan tambahan. Intinya kan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu belajar cara mengamalkan ilmu tarekat. Yang ketiga, belajar memahami isi. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat? Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Yang namanya alih bahasa boleh saja dialihkan ke bahasa apapun, yang penting ngerti. Itu baru alih bahasa. Isinya mana? Ini kan 2 kalimat syahadat. Isinya mana? Enak. Untuk mencari isi, ilmunya ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu tauhid ini mengkaji diri. Sebab Allah itu tidak bisa dipikirkan secara akal, nggak kejangkau. Ya kan? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Ciptaan Allah mana? Banyak. Ada bumi, langit, bulan, bintang, segala macam. Kalau itu kita pikir nggak cukup waktu Pak, dan otak kita juga nggak mampu. Maka para ulama tasawuf membaginya kepada 2. Ada alam kabir, ada alam shaghir. Alam kabir alam terkembang, alam shaghir diri kita manusia. Jadi diri kita manusia ini miniatur alam kabir. Nah, apa yang ada di alam kabir ada di sini. Bicara langit ada di diri kita, bumi ada di diri kita, bulan, bintang, matahari ada, laut, sungai ada, tumbuh-tumbuhan banyak ada. Ini diri kita semua. Nah, jadi untuk mengenal Allah, kenallah diri. Maka timbullah istilah orang tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabau. Siapa orang mengenal diri, kenallah dia sama Tuhannya. Nah, ilmunya ini ilmu akidah. Ini mencari isi. Mana isi 2 kalimat syahadat? Kajilah diri. Yang keempat, kita perlu paham posisi. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Kapan syahadat tauhid? Kapan syahadat Rasul? Ini harus tahu posisi. Nah, baru yang kelima, kita ini ilmunya apa? Ini ilmu hakikat. Ya, memahami posisi itu ilmu hakikat. Baru yang kelima, kita belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara makainya? Belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Itu 2 kalimat syahadat. Gimana cara makainya? Ini ilmunya ilmu ma'rifat.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu ya. Maka saya bilang tadi, tarekat bukan tujuan, tetapi sarana menuju Allah. Yang kita tuju Allah. Ya, nah ini kadang-kadang kita terjebak, ya, terjebak di hal-hal yang lain begitu. Jadi tujuan kita nggak nyampai. Orang bertarekat ini kan ibarat orang berjalan menuju Allah. Ya, kan begitu. Bapak-bapak tadi dari rumah ke sini, taruhlah berjalan, entahlah berjalan kaki ataukah pakai mobil, entah kalau motor, tapi intinya berjalan. Ya, nah, ketika Bapak berjalan dari rumah ke sini, kan ada kiri, ada kanan. Ada kiri, ada kanan. Di kiri kanan ini banyak terlihat. Yang terlihat ini namanya pemandangan. Ada pemandangan yang indah, ada orang lagi orkes, nyanyinya merdu, wah indah sekali. Ada taman-taman yang indah, ya. Ini pemandangan yang indah. Tapi kadang-kadang ketemu juga pemandangan yang jelek, becek sekali. Ada orang tabrakan, waduh, pemandangan nggak enak sekali. Nah ini pemandangan. Jangan kita terhambat oleh pemandangan. Ingat tujuan kita mau ke Al-Mubarak di Rawamangun. Nah kan, sehingga sampai nggak terpengaruh dengan pemandangan. Entah orang lagi orkes, entah ada yang tabrakan, entah jalannya becek, entah pakai kilo-kilo, entah jalannya lagi di semen, terserahlah. Yang penting sampai. Nah begitu kita menuju Allah. Kadang-kadang kita melihat ada pemandangan, sudah belajar zikir kita, la ilaha illallah. Tiap manakib kita datang, khataman rajin, dagang laris, alhamdulillah. Jabatan naik, alhamdulillah. Kawan banyak, syukur. Ini pemandangan indah. Jangan terhambat dengan itu. Ada sudah belajar zikir, ada orang sakit minta obat, minta air, kita bacakan tawasul ke penguasa Abah, diminum sembuh. Itu pemandangan. Jangan dulu sombong. Itu pemandangan saja. Tapi ada juga sudah belajar zikir, la ilallah, khataman tiap waktu, malah bangkrut dagangannya, usahanya enggak lancar. Ini pemandangan yang jelek. Jangan terhambat dengan pemandangan. Entahlah pemandangan bagus, entah pemandangan yang tidak bagus, itu sekedar pemandangan. Tujuan kita ke sana, jangan terhambat. Terus, entah orang benci, entah orang senang, enggak peduli. Itu hanya pemandangan saja di perjalanan. Yang kita tuju Allah. Ini banyak yang terhambat oleh pemandangan, Pak. Kenapa nggak datang-datang lagi menakib, Pak? Waduh, Pak, ongkos saja susah. Dapat terhambat dengan pemandangan. Ada lagi dulu, ya, ada teman di sana, Buya katanya, tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya dapat kendaraan. Kalau saya dapat kendaraan, insya Allah lebih rajin khatamannya, lebih rajin menakibnya. Karena selama ini kan saya nggak datang karena nggak ada kendaraan, katanya. Ya kita doakan bersama, mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Benar saja, sebulan kemudian dapat motor. Karena dia pengawas, dapat pembagian motor dari pemerintah. Nah, kan dapat kendaraan jadinya. Tunggu sebulan nggak datang. Bulan kedua nggak datang. Bulan ketiga nggak datang juga. Nah kebetulan ketemu, saya tegur, Pak, motornya kan sudah ada, kok nggak datang menakib? Waduh Pak, bingung saya katanya. Kenapa Pak? Saya diultimatum sama istri saya, katanya. Kamu pilih zikir apa pilih saya? Katanya. Astagfirullahaladzim. Kata istri saya, katanya, kamu pilih zikir apa pilih saya? Katanya. Jadi daripada ribut keluarga, katanya lebih baik saya nggak usah khataman dulu Pak, katanya. Akhirnya keluar Pak, nggak zikir-zikir lagi dia, nggak khatam-khataman lagi. Nah ini baru pemandangan, udah terhambat, kata.
Nah, jangan sampai kita terhambat oleh pemandangan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi kita harus tahu alamat kemana. Jangan kita terhambat oleh pemandangan tadi. So kadang-kadang saya ulangi lagi, kadang-kadang kita terhambat. Dulu Pak, belum ada wakil talqin di Lampung, ya. Kalau datang wakil talqin dari Suryalaya, rebutan mau ngajak ke rumah Pak, minta berkah. Begitu ada wakil talqin di Lampung, nggak ada yang ngajak lagi. Dulu rebutan dulu. Asal wakil talqin datang, ada rebutan. Ayo ke rumah Pak Kiai katanya. Ya, minta berkahnya. Nah, Abah nunjuk saya wakil talqin di Lampung, nggak ada yang ngajak ke rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, ya, setelah kita tahu alamat, apa yang harus kita ketahui? Rute jalan. Rute jalannya. Ya. Alamat sudah jelas kemana? Allah yang dituju. Nah, untuk ke sana itu gimana caranya? Rute jalannya. Saya dulu Pak, waktu pertama kali ke sini, waduh, nanya-nanya terus Pak. Karena nggak pakai mursid. Mursidnya Pak Andika, jauh pula. Ya. Jadi mursid kan pembimbing, nggak ada yang membimbing saya. Ya, untuk datang ke masjid ini maksud saya. Alhamdulillah tadi sama kakak saya, ya kakak memang tinggal di Jati Asih gitu ya. Kemarin saya terbang sama Umi dari Lampung jam 6, nyampai di Jati Asih itu jam 8 ya. Makanya tadi diantar sama kakak ke sini. Nah, karena dia memang sudah ngerti, lancar aja jalannya, nggak nanya-nanya lagi, nggak. Nah, ini perlunya mursyid itu ya. Jadi kalau orang belajar nggak perlu mursyid itu bohong itu. Jangankan menuju Allah, mau ke Rawamangun aja, karena nggak ada yang menunjuk jalan, bingung Pak, di mana? Gitu. Tapi dengan saya sama kakak tadi, dia sudah tahu alamatnya di sini, nggak nanya-nanya lagi, langsung mobil masuk. Begitu mau masuk, cor rupanya jalan, nggak bisa masuk. Akhirnya parkirlah di depan rumah sakit itu. Alhamdulillah bisa jalan kaki. Jadi ini penting, makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wajib bagi orang yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru mursyid yang dapat membimbingnya. Wajib. Kenapa wajib? Kembali ke Allah itu wajib. Ditengarai tidak bisa sampai kepada Allah tanpa seorang pembimbing. Kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib. Ditengarai tidak bisa sampai kecuali pakai mursyid, maka mencari mursyid hukumnya wajib juga. Nah, jadi setelah kita tahu alamat, apalagi yang harus kita tahu? Rute jalan. Nah, sudah tahu belum rute jalan untuk kembali ke Allah Pak? Nah, mana rute jalannya? Nah, rute jalan itu ada 4. Ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ini saya sebut rute jalan. Mana jalan syariat, mana jalan torekat, mana jalan hakikat, mana jalan ma'rifat. Ini rute jalan. Syariat jalan, torekat jalan, hakikat jalan, ma'rifat jalan. Jangan berhenti di jalan, ya. Kalau berhenti di jalan, mati siapa yang ngubur? Maka kalau kita ibaratkan pakai mobil Pak, ya kan? Kita jalan aja, jangan sampai jalan terus, cepat-cepat cari terminal supaya bisa parkir Pak. Ketemu terminal aja belum, bagaimana mau parkir? Jalan aja. Belum ketemu terminal, bensin habis, dead. Nah, bahaya. Cepat-cepat cari terminal. Kalau sudah ketemu terminal, parkirlah di situ. Nah, parkir wukuf. Nah, wukuf itu parkir, Pak. Wukuf. Wukuf di mana? Di Arafah. Apa? Berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Nah, itu wukuf di Arafah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi rute jalan ini, mana jalan syariat? Jalan syariat itu semua perkataan dan perbuatan
Jadi yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan, itu syariat. Di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu melingkupi, meliputi ucapan dan perbuatan, itu syariat semua. Jangan sampai kita seperti kata orang kampung, seperti sapi menarik gilingan padi. Dari pagi sampai sore jalan aja narik gilingan padi. Kalau bahasa kami di kampung, di Lampung namanya isok. Jawi naga isok namanya. Sapi menarik gilingan padi. Terasa lama berjalan dari pagi sampai sore, nggak tuh muter-muter di situlah. Nah, jadi oleh karena itu syariat itu ucapan dan perbuatan. Yang kedua tarekat. Ya, tarekat ini dekat dengan syariat karena dia banyak amalan. Ya, walaupun secara khusus gitu ya. Jadi ini untuk memanage hati kita. Lalu yang ketiga itu hakikat, jalan hakikat. Nah, maka zikirnya juga 4, Pak. Zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Mana zikir syariat? Ucapan dan perbuatan. Asal ucapan perbuatan diniatkan Allah, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir syariat. Baca Al-Quran, zikir syariat. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, itu zikir syariat. Salat 5 waktu berdiri, ruku'in, tidak sujud, zikir syariat. Jadi semua perbuatan dan ucapan itu syariat, zikir syariat. Naik kita kepada zikir tarekat. Apa itu zikir tarekat? Ingat hati kepada Allah. Ya, itu zikir tarekat. Ingat hati kepada Allah. Tinggal lagi kaedah ingat itu bagaimana caranya. Saya pernah tanya sama jamaah dulu dalam ceramah umum. Bapak Ibu kalau sholat ingat Allah enggak? Iya, Pak. Saya tanya lagi, apanya Allah yang Bapak Ibu ingat? Bingung dia. Namanya, Pak. Nah, nama. Saya tanya lagi, nama itu Allah apa bukan? Bukan, nama. Contohnya begini, Pak siapa tadi? Pak Maksum. Pak Maksum. Saya tulis di kertas selebar ini, Bapak Haji Maksum. Lalu saya gulung-gulung, saya kantongin. Jalanlah saya ke pasar, ketemu kawan. Mau kemana, Bu ya? Mau jalan ke Tanah Abang. Sama siapa? Sama Pak Haji Maksum. Mana? Ini. Begitu saya agak kesasar, saya keluarkan, Pak Haji Maksum, kita ini ke kiri apa ke kanan? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa. Tapi kalau saya bersama orang yang bernama Haji Maksum, begitu saya tanya, Pak Haji Maksum, kita ke kiri apa ke kanan? Oh, ke kanan, Bu ya, katanya. Nah, bisa ngomong dia. Jadi yang kita sembah bukan nama, Pak, zat yang bernama Allah. Maka saya bilang, yang Bapak sembah itu Allah, apa namanya? Allahnya, bukan nama, bukan. Itu satu. Saya tanya lagi, kalau itu bukan apanya Allah yang Bapak sembah? Oh, ciptaannya, Pak. Ciptaannya itu Allah apa bukan? Ya bukan. Yang Bapak sembah Allah apa ciptaannya? Allahnya. Nah, ini kan. Jadi artinya kita perlu memahami lebih jauh gitu ya. Jadi ingat, bagaimana kaidah ingat kepada Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kau sembah Allah seolah kau lihat. Kalaupun kau tak melihatnya, asal kau yakin saja kau dilihat Allah. Maka dua pola untuk menyembah Allah. Pertama, pola seolah melihat, itu polanya arif billah. Yang kedua, polanya seolah dilihat, itu polanya abidillah. Jadi ada arif billah, ada abidillah. Kalau abid dia rajin ibadah tapi tidak ma'rifat,
tapi kalau orang arif sudah ma'rifat. Nah, ini namanya seolah. Allah tuh nggak bisa digambar-gambarkan, dibayang-bayang seperti apa. Nah, tapi begini Bapak Ibu, Bapak-bapak tahu kan cabai itu pedas? Tahu kan? Begitu kita memandang cabai, gitu ya, seolah-olah melihat pedas. Seolah-olah melihat pedas. Yang kita pandang cabai, tapi yang kita lihat pedas. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, makanya ya ibarat orang ngaca, Pak. Ya. Bapak kalau ngaca, pernah ngaca ya Pak ya? Kalau ngaca, yang dipandang apa Pak? Ya kalau ngaca itu yang dipandang apanya? Nah ini dua pendapat. Wajah diri, ini wajah diri. Ada yang mengatakan cermin. Ada. Yang kita pandang cermin, bukan wajah. Yang kita lihat wajah, nah, begitu. Yang dipandang cermin, yang dilihat wajah. Saking asik kita melihat wajah kita di dalam cermin itu, sampai-sampai cerminnya tak terlihat lagi. Nah begitu ya, asik maksud kita memandang wajah kita di dalam cermin. Yang kita pandang cermin, yang kita lihat wajah. Begitu kita fokus memandang wajah kita, cermin tak lagi terlihat. Nah kalau sudah begini, baru sampai kita apa yang dikatakan oleh pengasabah sepuh, sayangi orang yang membenci kepadamu. Sahabat, dia nggak ngeliat cermin lagi Pak. Yang dia lihat yang di dalam cermin. Ini cermin. Maka saya katakan tadi, kata Sultan Aulia, siapa memandang sesuatu dia tidak melihat adanya Allah, itu pandangan sia-sia aja. Ibarat ikan asin, tabu lalang matanya begini, tapi nggak ngelihat. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita kembali, zikir tarekat itu ingat hati kepada Allah. Naik ke zikir hakikat, rasa agak beda, dirasa udah naik. Tapi rasa yang bagaimana? Rasa itu ada 3 macam Pak. Pencet, aduh sakit, nah, itu rasa jasmani. Ada rindu, sangat kangen, ingin ke Rawamangun begitu, ingin ke Masjid Al-Mubarak, itu rasa ruhani. Rindu, benci, sayang, itu rasa ruhani. Ini bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud rasa Rabbani. Ini enggak rasa, kata pengasabah, zikir sampai ke rasa, waduh nikmat betul rasanya zikir semalam. Itu rasa rohani. Itu bukan itu maksudnya. Kata pengasabah, kata Kiai Haji Kamarudin almarhum, ya, kalau sudah merasa enak zikirnya, udah berhenti aja zikirnya. Rasa di sini rasa Rabbani. Apa rasa Rabbani? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Terjadi peperang Badar, berkecamuk perang, Rasul mengambil segenggam pasir, dilempar ke arah musuh. Begitu sudah dilempar, turun ayat, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang melempar di saat kau melempar tadi, Allah yang melempar. Nah, ini rasa Rabbani. Saya dengan Pak Andika ini umpamanya berburu rusa, sama-sama bawa pelurunya 10 biji. Ya. Pak Andika ini ahli nembak dia. Ya, dia ahli betul kalau nembak itu. Begitu sampai di hutan kelihatan ada rusa, tak langsung jatuh rusa. Satu pelor, satu peluru, satu rusa. Karena dia ahli nembak. Saya yang nggak ngerti nembak, udah dar-dor, nggak ada yang kena. Waduh, ini Pak Andika sudah dapat 9 ekor ini. Saya nggak ada satupun, karena nggak ahli nembak. Saya mikir nih, gimana caranya? Alangkah malunya saya kalau pulang nggak bawa rusa nih. Lalu kelihatan ada rusa satu.
saya bidik dengan senapan saya. Pelornya cuma satu lagi. Saya rasakan bukan Buya Muhammad Rusfi yang nembak ini. Ini yang nembak ini Pak Andika, ya. Andika Darmawan yang nembak. Tar, kena rusanya. Bukan saya yang nembak, Pak Andika yang nembak. Paham Bapak maksud saya? Nah, ini namanya dirasa. Ya, nah. Maka saya katakan tadi bahwa la ilaha illallah kalimat tauhid. Yang kita ingin tuju tauhid. Bukan kalimatnya. Kalimat itu namanya kalimat. Sama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kalimat syahadat. Kalimat syahadat artinya kalimat penyaksian. Saya tahu ini meja. Ya, mata saya melihat dan saya ngerti ini meja. Ketika saya melihat meja, kalau dikalimatkan, saya melihat meja. Benar, kenapa benar? Mata saya melihat dan saya ngerti ini meja. Tapi kalau orang buta nggak ngelihat sama sekali, lalu dia ngomong, saya melihat meja, kata, benar apa salah? Ya salah, nggak ngelihat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Tahu Allah enggak? Jangan sampai hanya sekedar tahu kalimat syahadatnya tapi tidak bersahadat. Yang kita ingin tuju syahadat. La ilaha illallah tauhid. Yang ingin kita tuju tauhid. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu zikir hakikat. Naik lagi ke zikir ma'rifat. Bagaimana zikir ma'rifat? Pandang. Dengan cara pandang. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau memalingkan wajahmu, di situ wajah Allah. Dimanapun kau berpaling, memalingkan wajahmu, di situ wajah Allah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Wajah Allah itu bukan mukanya Allah, bukan, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah itu artinya bekas af'alullah. Ini podium bagus bener ini Pak. Ini ukir. Ini wajah tukang. Ya. Begitu kita melihat podium ini bagus, apa yang terbayang oleh kita? Tukangnya pinter. Pinter ngukir. Ini wajah tukang. Bukan mukanya tukang, bukan. Wajah tukang artinya bekas perbuatan si tukang. Karena kita tahu ini bagus, maka terbayang oleh kita si tukangnya pinter. Makanya dulu ada cerita Jangan Jajan almarhum, ya. Ada seorang ibu ahli betul, dia bikin streaming, ya. Jadi rupanya streaming yang hasil tenunan dia itu dipasanglah di atas meja ruang tamu. Nah rupanya ibu ini meninggal, ya. Dan meninggal dunialah si ibu ini. Lalu kemudian si bapak 3 hari kemudian dia duduk di atas meja. Begitu dia di atas kursi lah maksud saya. Dia duduk di atas kursi itu melihat meja tadi. Meja, di atas meja ada streaming. Begitu dia melihat meja itu, nangis si bapak ini. Nangis dia. Kata si anaknya, cengeng amat si bapak ini. Masa ngelihat meja aja nangis. Nah, apa bedanya bapak dengan anak? Si anak yang dipandang meja, yang dilihat meja. Yang dipandang cermin, yang dilihat cermin. Kalau si bapak enggak, yang dipandangnya streaming, tetapi yang dilihat istrinya. Itu ya. Jadi dipandangnya streaming, tapi yang dilihat istrinya, maka terbayang lah, kata kita terbayang, maka nangislah dia. Nah ini wajah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, zikir ma'rifat pandang. Maka zikir ma'rifat itu apa? Tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Terpandang. 4 macam zikir ini terakumulasi di dalam sholat. Di sholat itu ada zikir syariat, ucapan, perbuatan, baca Fatihah, ucapan, ruku, intidal, sujud, perbuatan. Ingat hati ke Allah, dirasa.
Merasa enggak Bapak yang sholat? Nah, atau tidak? Nah, kalau Bapak sholat, Bapak merasa enggak sholat? Kira-kira merasa ya? Nah, itu yang sering Pak. Kita merasa kita yang sholat, padahal dari awal-awal hayya 'alas shalah kata si muadzin. Apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kemampuan kita untuk melakukan. Enggak ada daya upaya Pak. La haula wala quwata, tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah. Tiada daya upaya Pak, tiada kemampuan kita untuk mengerjakan perintah Allah melainkan dengan Allah. Tiada kemampuan kita meninggalkan larangan Allah melainkan dengan Allah. Mengerjakan perintah aktif, meninggalkan larangan pasif. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tiada mampu kita gerak, tiada mampu kita diam melainkan dengan Allah. Udah kita sebut tadi la haula wala quwata illa billah. Lalu berangkatlah kita dari rumah ke masjid, jalan kaki kita. Nah, yang jalan itu siapa? Katanya tidak daya upaya. Bapakkah yang punya kekuatan? Bapakkah yang melihat? Bapakkah yang mendengar? Kalau Bapak yang melihat, dengan apa Bapak melihat? Belinya dari mana? Nanamnya apa bibitnya? Nggak ada. Kalau kita katakan kita yang mendengar, dari mana kita dapat mendengar? Dikasih Allah, kapan dikasih Allah? Jam berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Nggak pula kita tahu. Kata kita diberi Allah, kapan kita diberi Allah? Kita nggak tahu juga. La haula wala quwata illa billah. Nah, makanya di awal tadi saya sebutkan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Jangan persekutukan. Bersekutu mendua, ya. Bapak merasa melihat, tetapi Bapak yakin Allah melihat. Dua yang melihat. Apa enggak syirik? Kita yakin kita mendengar, di satu sisi kita yakin Allah mendengar. Dua yang mendengar, syirik lagi. Ini yang banyak kita tergelincir, Pak. Ya. Kalau syirik menyembah patung berhala, insya Allah kita nggak akan terkena. Tapi yang banyak di situ, at-takabbur asyirku, sombong itu syirik. Merasa ada aja kita itu syirik. Ini maaf Bapak Ibu, karena kita belajar tasawuf, kan? Ya. Jadi artinya kita kan sudah kita katakan la ilaha illallah. Udah berkali-kali kita katakan la ilaha illallah. 4 kata Pak, la ilaha illa Allah. Coba kaji itu. Di mana letak la ilaha illa Allah? Ya. Di diri kita semua itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jelaskan pada masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, yang pertama kita perlu untuk meluruskan niat kita, tujuan kita hanya ingin kembali kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah terpengaruh dengan pemandangan di perjalanan. Nah, banyak orang terpengaruh Pak, merasa dirinya sudah bisa baca tausul, kasih minum, kemudian sembuh, kayak sudah jadi dukun, bener nih. Udah hebat, cerita ke sana sini. Alhamdulillah, kemarin tuh orang minta ayat tuh sembuh tuh. Merasa bangga, jangan Pak, terhambat. Begitu juga kita sudah zikir, mungkin bangkrut usahanya, mungkin non job dia kalau di pegawai misalnya, mungkin dagangnya tidak laris, itu pemandangan. Jangan sampai tujuan terhambat, itu pemandangan di perjalanan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti maklumat pemasabah, ya teh. Apa kata pemasabah? Pada seluruh ikhwan di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Untuk apa? Kesempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Nah, oleh karena itulah maka disimpulkan dalam kalimat la ilaha illallah yang mencerminkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita terdiri dari 4 dimensi diri. Diri kita ini 4 dimensi, Pak. Ada dimensi tubuh, rasakan ada tubuh enggak? Ada. Ada dimensi hati, ada hati enggak? Ada. Ada dimensi nyawa, ada enggak? Ada. Ada rahasia diri. Nah, jadi 4: rahasia, nyawa, hati, tubuh. Nah, kalau kita kalimatkan la ilaha illallah. Jadi sebenarnya makanya banyak-banyak nyebut la ilaha illallah itu. Ya, makanya banyak macam-macam, Pak. Ada yang melihat la ilaha illallah itu dari segi huruf-hurufnya, angka-angkanya, sehingga 165 bagus, itu ya bagus saja lah. Cuman kalau dilihat dari pandangan tasawuf tentu tidak seperti itu. La ilaha illallah 3, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Hati itu sentral, ya. Jadi tubuh, nyawa, rahasia, ya. Ini dikaji lebih jauh nanti, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Tapi yang jelasnya kalimah la ilallah membawa kita untuk bertauhid. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuka pintu hati kita untuk menerima pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lebih istiqamah di dalam mengamalkan TKN. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Kita berkumpul seperti ini sekarang, insya Allah seperti ini juga kita berkumpul di surga nanti. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan auliya Syaikhul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa bi karamati sayyidil mukarram Abdullah Mubarak bin Muhammad wa bi karamati sayyidil mukarram Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya safiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, kebiasaan kami di Lampung kalau sudah ceramah itu baca doa dan kafarat majelis. Nah, saya ingin ngajak Bapak Ibu semua untuk doa dan kafarat majelis. So kata Rasulullah SAW, kalau dibaca kafarat majelis di akhir majelis, kalau ada dosa kita yang timbul di saat kita bermajelis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.